Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Safira dari SD 07 Timur. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendongeng kisah Putri Pandan Berduri. Kisah pada zaman dahulu kala di Pulau Bintan terdapat sekumpulan orang sampan atau orang suku laut. Mereka dipimpin oleh seorang batin yang gagah perkasa, Batin Lagoy namanya. Pada suatu hari, Batin Lagoy sedang menyusuri pantai. Tengah perjalanan santai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan sana. Oe! Oe! Sang takut, ia menerobos semak pandan itu dengan hati-hati. Tak berapa lama ia mendapatkan seorang bayi perempuan yang cantik beralaskan dan pisang di antara semak-semak pandan. Anak siapa gerangan? Mengapa dia di sini? Kemana orang tuanya? Dengan hati-hati diambilnya bayi itu dan dibawanya pulang. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Pandan Berduri. Ia memerawat Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang, seperti merawat seorang putri raja. Setiap hari Batin Lagoy mengajarkan pelajaran budi pekerti yang luhur. Waktu terus berjalan, Putri Pandan Berduri pun bertumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Tapi tidak hanya cantik, bahasanya pun sangat sopan, mencerminkan sifat seorang putri raja. Kecantikan dan keelokan perangai Putri Pandan Berduri mengundang kagum kepada pemuda yang ada di Pulau Bintan. Namun tak seorang pun berani meminangnya, karena Batin Lagoy menginginkan putrinya menjadi seorang istri. Seorang putrinya menikah dengan seorang anak raja atau keturunan Megat. Megat dalam arti adalah anak yang berketurunan bangsawan. Sementara itu di Pulau Galang tersebut, seorang Megat yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Julela, anak yang kedua bernama Jenang Perkasa. Sejak mereka kecil, Megat mengajarkan kedua anaknya agar saling membantu dan saling menghormati. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela menggantinya sebagai raja di Pulau Galang. Hal ini kemudian membuat Julela menjadi sombong, tidak peduli lagi dengan adiknya, sehingga hubungan mereka pun menjadi tidak harmonis lagi. Mereka pun menjalin hidup masing-masing secara terpisah. Julela berkata kepada adiknya, "Hei Jenang bodoh, menjadi batin di kampung ini. Maka kamu harus mematuhi segala perintahku. Jika tidak, kamu akan aku usir dari kampung ini." Jenang Perkasa pun sangat sedih mendengar ucapan abangnya itu. Ia merasa tidak lagi dianggap sebagai saudara. Hal tersebut menyebabkan Jenang Perkasa semakin terasing dari keluarga. Oleh karena itu, timbullah keinginannya untuk pergi meninggalkan Pulau Galang. Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa layar tak tentu arah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan yang luas, sampailah ia di Pulau Bintan. Di sana ia tidak mengaku sebagai anak seorang Megat. Ia pun selalu berkata lembut kepada setiap orang yang diajaknya berbicara. Sikap dan perilaku Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan bersama orang-orang sampan. Tinggalan pula Jenang Perkasa diundang dalam perjamuan itu. Jenang Perkasa pun pergi memenuhi undangan itu tanpa disadarinya. Atas sejak ia datang, sepasang mata telah memperlihatkan perilakunya, yang tak lain adalah Batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang Perkasa itu sungguh mengesan hati Batin Lagoy. Pada perjamuan, Batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. "Wahai Jenang Perkasa, aku terkesan dan kagum dengan keelokan budi pekertimu. Bersediakah engkau aku nikahkan dengan putriku, Putri Pandan Berduri?" Dengan segala kerendahan hati saya menerima Tuan Putri sebagai istri. Seminggu kemudian Jenang Perkasa pun dinikahi oleh Putri Pandan Berduri. Pernikahan mereka dilangsungkan sangat meriah. Aneka dan makanan dihidangkan, tari-tarian juga digelarkan menghibur para pengantin dan para undangan. Jenang Perkasa dan Putri Pandan Berduri pun hidup bahagia. Beberapa lama kemudian Batin Lagoy mengangkat Jenang Perkasa sebagai batin di Pulau Bintan untuk menggantikan dirinya. Sementara Jenang Perkasa hidup bahagia dengan Putri Pandan Berduri. Mereka mempunyai 3 orang anak, yang sulung dinamakan Batin Mantang, yang tengah dinamakan Batin Mapoy, dan yang bungsu dinamakan Batin Kelong. Jenang Perkasa mendidik ketiga anaknya dengan baik agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Maka pada ketiga anaknya diadatkan dengan adat suku laut dan dinamakan dengan adat kesukuan.
Setelah beranjak dewasa, ketiga anaknya tersebut memimpin suku mereka masing-masing. Mantang membawa Hijrah ke bagian utara Pulau Bintan. Mapai membawa sukunya ke barat. Dan Kelampun dengan sukunya ke timur Pulau Bintan. Ketiga suku tersebut sudah menjadi suku terbesar di Pulau Bintan dan termasyhur. Mereka mengalami kesulitan, mereka kembali lagi kepada yang pertama, yaitu kepada adat kesukuan. Lama kemudian Jenang Perkasa meninggal dunia, disusuri oleh Putri Panen Berduri. Walau keduanya telah tiada, tetapi anak cucu mereka banyak sekali. Sehingga adat kesukuan terus berlanjut hingga kini. Jenang Perkasa dan Putri Panen Berduri pun tetap kenang karena dari mereka lah lahir persukuan di Teluk Bintan. Suku Laut atau suku Sampan ini masih banyak ditemukan di perairan Pulau Bintan. Nah teman-teman, kita bisa mengambil pesan dari cerita ini, dan jangan lupa kita melestarikan adat budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Sekian dari saya, terima kasih.